Jadi boleh dibilang ini kayak salah satu track. Di sini kira-kira ada yang udah familiar bikin game pakai Unity dan diporting ke Universal Windows? Bisa angkat tangannya coba. Ada yang udah familiar? Tadinya kalau udah familiar angkat tangan semua saya tinggal pulang sih. Oke, karena belum familiar jadi saya akan sharing di sini mengenai apa aja yang menarik dari Unity dan Universal Windows. Ini beberapa agenda yang akan saya sharing hari ini. Yang pertama adalah overview dari Unity, kemudian tooling. Jadi saya mau sharing juga gimana teman-teman bisa memanfaatkan Unity menjadi Unity dan Visual Studio itu menjadi tools yang menarik pada saat teman-teman developing games menggunakan Unity untuk Universal Windows. Kemudian WP itu yang paling penting juga, Universal Windows Platform. Jadi ini yang paling menarik karena dari WP ini kita mau make sure bahwa untuk developer itu reach out consumer yang nanti akan menggunakan aplikasi yang dibuat itu jauh lebih luas. Sesuai namanya universal, jadi visinya Microsoft kita mau make sure bahwa developer bisa reach out lebih universal lagi konsumen-konsumen dari aplikasi yang dibuat. Kemudian cross device strategi, kemudian nanti ada roadmap-nya. Nah, saya akan masuk ke overview yang pertama. Nah, ini adalah beberapa major yang menarik di Unity versi 5 ya. Karena di Unity versi 5 ini cukup banyak perubahannya ya, cukup banyak additional fitur yang ditambahkan. Yang pertama itu salah satu contoh di animation, itu ada yang namanya retractable animation. Jadi kalau teman-teman pernah lihat, saya ada salah satu videonya sih, bisa saya lihat kalau saya sempat. Jadi saat ini pada saat kita mau bikin satu gerakan animasi dari suatu objek 3D, kalau yang dulu kita beneran bikin modelnya, kita punya satu objek 3D, kemudian kita bikin gerakan animasinya per frame dikit-dikit sendiri-sendiri gitu ya. Sekarang di Unity 5 kita sudah support untuk meng-capture motion capture dari manusia langsung. Jadi kita sudah punya objek 3D-nya, kemudian kita make sure gimana cara pergerakan dari objeknya gitu ya. Itu kita bisa motion capture, ada yang namanya targetable animation. Ya, di Unity 5 kita sudah support. Kemudian ada grafik real time global illumination. Di sini ada yang pernah main game kayak The Witcher. Wah, langsung angkat tangan gitu ya. Siapa yang gamer di sini? Menarik ya, main game itu selalu bikin senang gitu ya. Nah, kalau kita main game The Witcher, itu salah satu yang paling menarik adalah kita sering lihat bahwa pada saat kita main gitu ya, itu semuanya kelihatan real time. Bayangan, kemudian sinar matahari gitu ya, itu semuanya kelihatan real time. Kenapa? Karena ada yang namanya real time global illumination. Jadi itu salah satu algoritma terbaru yang di-embed di Unity. Jadi pada saat ada yang namanya lighting, itu tidak hanya memberikan pencahayaan pada objek yang ada di bawah, tapi dia akan melakukan reflection cahaya dari objek yang dipantulkan cahaya. Jadi contoh, mungkin teman-teman pernah lihat ketika lemnya atau bumpernya itu basah gitu ya, kalau kena cahaya itu kayak agak mengkilat-kilat. Pernah lihat nggak di game? Itu yang namanya global illumination. Dan itu yang membuat game terlihat menjadi lebih realistik. Optimization itu jelas, memori, asset branding, audio, real time mixing mastering, 2D and 3D physics, box 2D itu dari dulunya ada box 2D. Jadi box 2D ini library yang sangat menarik. Kita bisa bikin game dengan fisik library yang udah disediakan oleh box 2D, scripting, C#, JavaScript dan Vue gitu ya. Dan itu yang menyebabkan kenapa Microsoft engage dengan Unity gitu ya. Kalian bisa boleh dengan C# gitu ya. Jadi ini yang paling menarik, kita tahu C# developer juga sudah cukup banyak gitu. Jadi kita mau make sure kalau kalian sudah punya background skill atau base skill di C#, itu teman-teman juga bisa starting untuk coba create game pakai Unity. Ada 3 language yang bisa teman-teman pilih, mulai dari C#, JavaScript, kemudian Vue. Ya. Nah ini seperti disampaikan, Blacksmith, ada yang udah pernah lihat trailer videonya nggak Blacksmith? Ada yang udah pernah lihat? Mau lihat atau mau di skip? Saya coba. Sebentar. Ini bukan game buatan saya, tapi ini yang menunjukkan sebagaimana powerfulnya dari Unity 5.
Oke, back to slide. Oke. Nah itu blacksmith, kemudian ini yang tadi sampaikan global illumination, kemudian ini adalah yang menarik teman-teman dengan Visual Studio nanti bisa melihat seberapa powerful, seberapa banyak memori yang dikonsumsi, grafik yang dikonsumsi dari games yang dibuat, ya. Tapi nanti saya akan coba kasih lihat untuk yang memori, karena yang grafik kemarin ada beberapa properti software-nya. Dan yang terakhir ini adalah salah satu contoh teman-teman bisa menggunakan tools untuk 2D games. Is it right for you? Gitu ya, apakah ini tepat buat teman-teman untuk invest belajar learning di Unity? Gitu ya. Saat ini yang paling enak gitu ya, kita mau bikin games itu udah banyak game engine yang bisa kita gunakan. Gitu ya. Kita bisa spend our time untuk fokus di development mau seperti apa sih game yang kita buat. Dibandingkan kita harus spend riset mengenai gimana saya membuat games yang akan sesuai dengan logic yang mau saya buat gitu ya. Jadi ini beberapa grafiknya bahwa 45% games yang running sekarang market share 45% di Unity, another kompetitor 17%, ya kita nyebutnya kompetitor paling dekat, kemudian other itu sekitar 38%, ya. Jadi udah cukup besar. Nah, sekarang saya mau demo, saya mau kasih lihat seperti apa itu Unity, ya. Oke, ini saya sudah punya Unity di sini, ya. Ini tampilan yang paling baru dari Unity, cukup menarik gitu ya. Jadi saya sempat explore Unity dari versi dia masih versi 4 gitu ya, waktu masih awal untuk Windows 8. Sekarang udah enak di Windows versi 5 itu udah lebih bersahabat tampilannya. Nah ini pada saat teman-teman mau membuat project itu ada pilihan mulai dari new project yang mau apa atau mau open existing project yang sudah dibuat bisa. Ya, contoh di sini saya akan pilih new project gitu ya. Kita bisa beri nama misalnya sudah Middle East Land misalnya gitu ya. Ini contoh sederhana aja. Nah ini location di mana teman-teman bisa bisa memilih di mana package tersebut akan disimpan. Seperti teman-teman lihat ini ada dua pilihan, ada 3D dan 2D. Ya, untuk 3D ini di mana teman-teman akan di-provide langsung aset-aset yang memang bisa digunakan untuk 3D games. Ya, kalau mau 2D silahkan pilih 2D, ada pilihannya. Nah, jika teman-teman lihat ketika saya klik asset package, yang menarik adalah di sini ada beberapa pilihan kamera, karakter, kemudian ada Visual Studio Tools. Visual Studio Tools akan muncul jika teman-teman sudah menginstal ada yang namanya VS Code. Nanti saya coba jelaskan juga. Kemudian ada environment. Environment ini adalah basic aset yang bisa teman-teman gunakan, kayak misalnya pohon, tanah, gitu ya. Itu bisa digunakan di sana. Itu beneran basic aset yang bisa digunakan. Ya. Jadi tinggal pilih di sini. Cuman saya akan saya close ini, saya buka yang ini. Kenapa? Karena ini import package-nya cukup lumayan makan waktu kalau saya sambil environment. Tadi sambil nunggu sesi saya sudah buka satu new project. Nah ini new project. Saya biasanya yang default. Nah ini jika teman-teman lihat, ini adalah halaman kerja dari yang namanya Unity. Ya. Jadi di sini ini adalah areanya teman-teman mau bikin game yang menarik dan menggunakan Unity. Bisa teman-teman lihat di sebelah kiri ini adalah objek-objek yang bisa digunakan di Unity. Sebagian besar item yang digunakan dari satu game Unity itu kita sebut sebagai game object. Ya, main kamera, directional light itu semuanya adalah game object. Ya, contoh saya bisa ini create empty, saya bisa nambahin satu game object baru. Ya. Kemudian ini editor, ini file di mana kita bisa melihat file explorer dari aset-aset objek yang kita buat. Dan ini adalah area di mana kita melihat seperti apa 3D kita akan dibuat, didesain, ya dalam bentuk 3D. Oke, ini kalau dalam bentuk 2 dimensi dalam bentuk 3D dan ini games, di mana kita melihat game kita akan terlihat seperti apa. Ini depends on kamera kita letaknya di mana. Contoh ini saya ada scenes. Ini main kamera saya boleh klik di sini bisa dilihat. Ini main kamera saya, dia menghadapnya ke sebelah depan sana, dan ini adalah kamera preview. Makanya di sini kelihatannya masih blank. Ini asset store. Oke, nah saya mau coba buat satu model sederhana
make sure teman-teman bisa tahu overview-nya dari tools Unity ini seperti apa. Tadi kalau teman-teman ingat, saya sudah tambahkan ada yang namanya environment. Gitu ya, di sini biar kelihatan saya bikin satu area. Gitu. Nah, ini ada pilihan. Bisa teman-teman lihat, bisa kita import package, kita bisa tambahkan package, gitu ya. Saya masukkan Visual Studio Tools dulu. Oke, tadi sudah masukkan. Ini ya. Kalau teman-teman udah masukkan Visual Studio Tools, dia akan muncul di bagian bawah. Oke. 3D object, to object, like audio di sini ada 3D object. Saya akan tambahkan ada terrain karena saya mau tambahkan ada satu kayak tanah. Oke, teman-teman lihat, ini udah ada satu tanah kosong nih gitu ya. Udah ada satu tanah kosong di sini, kelihatan? Ya. Masih plain ya, jadi masih default banget. Oke, kemudian setelah saya tambahkan ini, saya mau beri tekstur karena yang namanya land atau bagian bawah itu kan pasti ada warna gitu ya, apakah tanah, apakah air gitu ya, apakah lumpur dan sebagainya. Nah, yang menarik di Unity 5 itu sudah sangat powerful toolsnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih di sebelah kanan. Ini ada menunya, ya. Ada terrain di sini. Saya coba klik ini. Nah, ini seperti teman-teman lihat. Ini adalah beberapa pilihan kalau kita mau memodifikasi terrain yang sudah kita punya, ya. Nah, ini saya mau coba edit tekstur gitu ya. Saya add tekstur, kemudian saya masukkan 2D di sini. Kemudian dia akan menampilkan pilihan aset yang sudah kita buat. Kenapa ini muncul automatically ada beberapa aset? Karena tadi saya di awal sudah memilih ada yang namanya environment. Ya, jadi itu adalah basic environment yang bisa teman-teman gunakan. Ya, banyak pilihannya, gitu ya. Nah, ini saya coba pilih Grassrock gitu ya, karena saya judulnya kayak Middle East. Grassrock, kemudian saya add. Nah, secara otomatis dia akan mengubah layout yang sudah kita buat menjadi Grassrock. Nah, kelihatan ya. Oke, nah kita udah punya tanah nih, gitu. Rasanya kurang gitu, kita cuma punya tanah doang, kayaknya nggak ada environment yang lain gitu. Kalau kita ngambil temanya Middle East, berarti mungkin kayak ada gunung-gunung gitu ya. Kita coba tambahkan. Nah, jika teman-teman lihat ini di sebelah kanan, ini ada pilihan kita bisa improve atau kita bisa increase land yang ada di bawah, gitu ya. Saya contoh pilih ini. Ya. Kemudian saya pilih ini yang paling menarik, ini tools yang saya suka gitu ya. Jadi saya coba di sini deh gitu ya. Saya coba menambahkan ada beberapa tebing gitu ya. Ya, sedikit kecil lagi. Oke, kemudian saya coba balikin lagi biar kelihatan lebih enak gitu ya. Zoom, geser di sini biar lebih kelihatan gitu. Saya coba tambahin lagi ini gitu ya, tambahin lagi sini. Oke, coba zoom lagi. Oke, nah sekarang kalau misalnya teman-teman lihat, saya di sini kayak udah ada satu gunung gitu ya, satu tebing-tebing gunung, cuman kayaknya kurang realistik gitu ya, kayaknya terlalu tajam gitu ya. Ini saya bisa gunakan ada tool untuk decrease lebih realistik gitu ya. Caranya saya pilih di sini, kemudian saya klik ini. Saya pilihnya ini aja, boleh. Kemudian saya atur di sini. Oh, sorry. Nah, ini saya pilih ini. Nah, jadi lebih realistik. Nggak terlalu kayak bohongan banget gitu ya. Itu depends on game yang mau dibuat. Itu kira-kira mau seperti apa realistiknya. Oke. Ini. Saya coba tambahin lagi biar lebih seru gitu ya. Tambahin lagi di sini.
lagi. Ini udah ada nih. Ini baru kayak satu lahan sendiri, kayak baru satu wilayah sendiri gitu ya. Oke. Nah, kita udah punya ini, dan yang paling menarik tadi saya bilang ada environment, basic environment gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada trees gitu ya, kita bisa menambahkan pohon gitu ya. Teman-teman bisa mau bikin objek sendiri, teman-teman bisa bikin objek sendiri. Tapi in case mau menggunakan environment standar yang disediakan Unity bisa. Di sini saya pilih edit trees, kita pilih tambahkan pohonnya mau apa. Karena Middle East kita pasti masukinnya kayak pohon kurma gitu ya. Saya add. Nah ini kalau teman-teman lihat ada lingkaran bulat. Ini adalah cakupan area dari seberapa luas pohon tersebut akan mengcover land yang teman-teman mau berikan pohon gitu ya. Jadi kalau misalnya saya kecilkan biar lebih nggak terlalu banyak pohonnya gitu ya. Ini ada brush size-nya di sini 10 gitu ya. Saya klik di sini. Oke, dia muncul pohon. Ya. Oke, saya tambahkan lagi di sini gitu ya. Mungkin area yang kosong ini pohonnya agak lebih banyak gitu ya. Saya besarkan deh jadi 37. Oke, mana tulis 37. Lebih banyak gitu ya. Pohonnya lebih banyak. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi saat ini kita udah ada kayak satu tempat, kayak udah ada satu area, ya. Yang kita udah setup untuk menjadi land atau tempat yang akan kita buat. Oke, jadi ini tools-toolsnya udah ada di sini, semuanya udah ada di sini. Kemudian saya mau coba tambahkan lagi mungkin yang lebih menarik. Nah, ini yang paling saya suka gitu ya. Unity dia sudah full support semua aset yang bisa teman-teman gunakan, ya. Sebagai contoh, jika teman-teman buka aset store.unity 3D, gitu ya. Di sini ada banyak aset. Contoh misalnya saya cari skybox. Kita cari yang free only misalnya gitu. Nah, ini ada contoh skybox yang bisa kita gunakan. Misalnya ada wishlist skybox. Unity, dia udah integrate dengan Unity. Gitu. Jadi kita bisa cari aset. Misalnya kita mau cari, saya tahu, saya sering ada workshop ke beberapa kampus mengenai developing Unity gitu ya. Dan yang paling menarik adalah pada saat saya datang ke kampus, saya sering ketemunya dengan developer. Every developer, mereka punya yang namanya logical thinkingnya bagus. Setiap game yang saya mainin itu logical dari suatu game yang menarik, lucu, keren gitu ya. Tapi yang lebih lucu lagi apa? Rata-rata game yang saya coba itu bentuk asetnya kalau nggak kotak bulat. Karena mereka developer, kenapa kotak bulat? Saya males mas bikin asetnya nggak bisa. Kalau nggak kotak bulat gitu, karena kalau nggak kotak bulat itu tinggal ambil plan dari situ, kotak bulat, cube dan sebagainya. Rata-rata kalau nggak kotak bulat gitu, dan itu menarik gitu. Jadi makanya kenapa ada yang namanya asset store. Jadi kayak sekalian fokus di developing game, sekalian bisa pakai aset yang dibuat oleh 3D modeler. Ya. Oke, saya coba ambil dari sini aja. Oke, saya coba masukkan ini ke sini. Saya coba import ada satu aset. Jadi ini adalah kondisi di mana teman-teman bisa bekerja secara terpisah antara developer, antara desainer, antara modeler. Gitu ya. Jadi kita bisa bekerja secara paralel. Ada yang dia bikin logical descript, ada yang dia bikin modeler, ada yang dia bikin mungkin aset image dan sebagainya. Oke, sambil nunggu. Nah, ini udah masuk. Seperti teman-teman lihat, pada dasarnya setiap aset yang kita gunakan itu adalah berupa game object. Jadi pada saat kita punya game object, kemudian kita mau import ke suatu game, itu prosesnya kita ubah dia menjadi material, kemudian material digunakan oleh game object, baru kita bisa gunakan di game. Gitu. Jadi itu kenapa jujur saya secara pribadi gitu ya, saya juga nggak bohong, zaman saya SMA gitu ya, saya kalau main game itu suka pakai download bajakan sama gitu. Terus setelah saya kuliah, saya belajar developing dan sebagainya. Kemudian saya coba belajar bikin games, itu dari sana saya mikir gitu.
Kalau kita bikin film, itu kita mau bikin satu aktor aja, kita tinggal undang satu artis untuk main gitu. Tapi kalau kalian bikin games, untuk mau bikin satu aktor aja kayak si Black Smith tadi, itu kalian harus minimal bayar modeler, minimal bayar developernya, minimal bayar aset yang bikin coloringnya, kemudian bikin behavior, gerakan dan sebagainya. Jadi di situ saya juga pikir ya wajar kalau kita main game mungkin harganya jauh lebih mahal. Jadi di sana saya mulai menghargai untuk coba dikit-dikit kalau game yang nggak terlalu mahal beli, gitu ya. Jadi itu yang menarik di game ini. Oke. Nah, ini ada beberapa aset. Ini yang mau saya tambahkan di sini adalah saya mau coba ada yang namanya skybox, gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, by default skyboxnya itu seperti ini, ya. Nah ini directional light seperti teman-teman lihat. Kalau saya coba unklik di sini directional light, gelap, ya. Jadi ini adalah proses di mana kita juga bisa memastikan kira-kira akan seperti apa sih cahayanya, gitu ya. Coba aktifkan lagi, gitu ya. Nah saya mau coba tambahkan sky, gitu ya, awan. Ini saya coba masukkan ke sini window, ada yang namanya lighting, kemudian skybox. Jadi skybox ini adalah di mana kita bisa mengambil beberapa aset yang sudah jadi. Karena basically pada saat teman-teman mau membuat suatu skybox, itu kita bikin satu image 360 derajat. Kita ambil 360 derajat, kemudian dipecah menjadi 6 bagian, kemudian dia akan dibuat menjadi bola lingkar, ya, skybox ini. Di sini seperti teman-teman lihat ya, ini kalau saya klik ini berubah. Ini. Oke, saya coba mungkin pilih yang ini kali ya, atau ya ini lebih menarik. Oke. Nah ini, kalau teman-teman lihat, sekarang jadi ada awan, ya. Atau lebih menarik lagi, kayaknya saya coba masukkan ini, biar kelihatan lebih Middle East, gitu ya. Jadi pada saat bikin game 3D itu nggak bisa cuma developer doang, nggak bisa cuma modeler doang, harus banyak tim. Saya mau coba tambahkan dulu ada satu aset skybox yang lebih bagus. Nah ini kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, ya, directional light, kemudian strength-nya, soft shadow, kemudian teksturnya, flare dan sebagainya banyak. Ini saya coba ganti, saya udah tambahkan ada satu material lagi, ya, seperti teman-teman lihat material, ada sunset, ada motion mode, ada forest. Saya coba ganti, ini biar kelihatan perubahannya ya. Saya mungkin dari sebelah sini. Dari sebelah sini. Ya. Sama Windows lighting, kemudian saya pilih sunset. See? Ya, jadi lebih realistik gitu ya. Jadi mungkin kelihatannya lebih kayak memang ada di Middle East gitu ya. Dan ini kalau teman-teman lihat ketika saya klik sunset, nah ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah image, ada 6, ada 2, ya. Oke, itu overview dari Unity. Saya coba masuk ke tooling. Di tooling ini, seperti teman-teman lihat, kita sudah support antara Visual Studio dan Unity. Microsoft kita saat ini bekerja sama dengan Unity untuk make sure gimana developer bisa membuat game dengan Unity dan bisa improve productivity-nya dengan Unity dan memanfaatkan yang namanya Visual Studio. Ya, ini free, gratis, jangan khawatir. Ya, even saat ini kita sudah punya yang namanya Visual Studio Community, itu free. As long as teman-teman gunakan bukan untuk kebutuhan komersial, free. Kemudian beberapa tahun lalu Visual Studio itu cuma nggak bisa dipakai buat edit code, tapi nggak bisa dibagi. Saat ini kita bisa gunakan untuk debugging. Nanti saya coba demokan. Integrate antara Visual Studio dan Unity, ini benar-benar integrasi. Kemudian provide ada shader syntax, kode template, IntelliSense. Ini yang paling menarik juga buat developer, ngodingnya lebih gampang. Ya. Kemudian, nah ini partnership kita dengan Unity. Saya coba demokan. Ini kita sudah ada satu lab, kita sudah ada satu games di sini. Kita akan coba lihat seperti apa toolingnya, gitu ya. Untuk yang pertama, saya coba buat satu objek dulu, gitu ya. Saya bikin satu create empty 3D object, bikin cube ya. Oke. Kemudian saya coba buat satu objek. Saya coba buat satu cube. Oke. Kemudian 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 saya coba buat satu cube.
Mana cube-nya? Oke, cube-nya ada di bawah, kita tarik ke atas. Oke, ini cube yang tadi saya buat. Kita coba geser cube-nya. Kita coba Oke, saya sudah punya ada satu cube di sini. Kemudian saya akan coba duplicate cube-nya. Oke, ini ada satu cube di sini. Mesh render, kalau ini basically pada saat kalian bikin game 3D, itu kita beneran memaksa kita meminta prosesor kita itu untuk bekerja merender terus objek yang dibuat. Jadi 3D itu adalah buat render. Semua objek yang ada itu selalu dirender. Makanya nggak aneh kalau 3D biasanya lebih boros baterai karena prosesor kan harus bekerja untuk merender setiap objek. Ya ini mesh render kelihatan mesh rendernya. Saya coba turunkan kali ya. Oke, saya duplikat objeknya, harus saya duplikat dan saya kasih lihat biar kelihatan toolingnya. Oke, sekarang kita udah punya dua objek cube, ya. Nah, saya akan kalau yang namanya scripting di Visual Studio nggak jauh-jauh dari namanya code, ya. Saya coba bikin ada satu folder, kita bikin dulu script. Oke. Kemudian di sini kita bisa klik kanan, create new, teman-teman lihat. Ini ada beberapa pilihan script yang bisa digunakan. Ada C#, ada JavaScript ya. Ini saya pilih C# di sini. Oke, kita beri nama Cube Controller misalnya. Controller. Oke. Ya. Ini saya coba buka di Visual Studio. Nah, ini kalau teman-teman lihat, Windows, kemudian File, Preference. By default, jika teman-teman sudah install Visual Studio Tools for Unity, scripting editornya teman-teman bisa menggunakan yang namanya Visual Studio. By default sebelumnya mau ada cloud. Ya, di sini sudah diubah menjadi Visual Studio 2015. Ya. Oke, saya coba double klik Cube Control. Dia buka Visual Studio-nya. Di sini siapa udah install Visual Studio Community ada? 1, 2, 3, 4, enak yang free ya. Dengar lagi gitu ya. Jadi insya Allah berkah gitu ya program yang dibuatnya gitu ya. Nah, ini seperti teman-teman lihat, pada saat kita double klik script yang kita buat, dia otomatis akan membuka scripting editor di Visual Studio, ya. Dan jika teman-teman lihat, pada saat teman-teman bikin script di Visual Studio, ya, tadi kita udah bikin kelas ada yang namanya Cube Control, ya. Kemudian dia akan langsung membuatkan ada dua metode default, ada metode start, kemudian ada metode update, ya. Yang membedakan apa? Metode start ini adalah metode yang akan dipanggil pertama kali pada saat game dijalankan per frame, pertama kali, ya. Sedangkan metode update itu adalah metode atau function yang terus dipanggil setiap frame ya, looping terus dipanggil, ya. Jadi ini memang udah by default dari Unity, ya. Dan apa yang akan kita lakukan sekarang, gitu ya, biar kelihatan. Nah, ini teman-teman lihat, ini sekarang udah ada pilihan attach to Unity, ya. Kita bisa attach langsung ke Unity, kemudian attach to Unity and play. Saya coba mungkin tambahkan satu script doang buat load starting, ya. Biar nanti kelihatan di lognya ada scriptnya. Dan yang paling powerful, yang paling kelihatan sejauh apa sih integrasinya Unity dengan Visual Studio, kita biasanya nyebutnya the magic Control Shift M. Apa itu magic Control Shift M? Pada dasarnya pada saat kita membuat suatu program itu sudah banyak metode-metode yang umum bisa kita gunakan. Enaknya pakai Unity, kita nggak perlu mikirin kan. Kita mau bikin suatu basic engine, kalau misalnya ada satu pollution, kira-kira logikanya kayak gimana gitu ya. Maksudnya logikanya itu gimana caranya kita memikirkan bahwa objek
A ketika bertumbuhan dengan objek B, gimana sih kita cari logiknya? Dengan Unity kan itu nggak perlu gitu ya. Dengan Unity kita bisa pakai library yang Unity punya, dan yang perlu kita lakukan adalah kita cukup memberitahu jika objek A bertumbuhan dengan objek B, lakukan action apa. Gitu ya. Kalau kita nggak pakai game engine, yang kita lakukan adalah kita harus bikin dulu suatu kelas untuk mendeteksi ada yang namanya tumbukan, pollution. After that baru kita buat satu eksekusi dari hasil tumbukan tersebut, gitu ya. Nah, yang tadi saya sampaikan ada yang namanya control shift M. Saya coba. Oke. Nah, ketika kita control shift M, teman-teman bisa lihat di sini ada pilihan beberapa metode, ya. Saya coba pilih on pollution enter, gitu ya. Oke. Ternyata nggak kerasa waktunya karena saya biasanya kalau ngasih workshop Unity kadang dari jam 9 atau jam 5. Oke, dan sekarang kita 10 menit lagi masuk. Oke, saya akan coba masukkan. Nah, teman-teman lihat ada satu metode yang dibuat on pollution enter. Saya bikin satu pengkondisian if ada yang namanya pollution antara game object tag, misalnya game objeknya adalah player. Oke. Kemudian kita bikin actionnya itu adalah destroy game object selama 2 detik, ya, biar kelihatan. Di sini saya coba masukkan ada breakpoint biar kelihatan, gitu ya. Nah, ini yang saya coba demokan. Sebelumnya, ya, kita perlu balik ke Unity atau kita balik ke Visual Studio, kita balik lagi kode di Visual Studio, kemudian kita play Unity. Sekarang kita bisa pakai ini, ada test to Unity, ya. Oke, build sukses. Kemudian kita switch ke sini, ya. Dia masih loading di sini, di bawah. Oke. Kalau saya play, pasti nggak akan terjadi apa-apa. Karena saya belum ngetes scriptnya. Oke, kameranya belum saya pindahin. Stop dulu. Kameranya dia ada di Q-nya dia 423 381. Oke, sekarang kita coba. Bisa lihat cube-nya ada di sini, ya. Seperti itu dulu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita sudah punya satu script di sini, ya. Jadi logikanya adalah suatu objek itu perlu yang namanya otak, gitu, ada yang bergerak. Luar biasa yang manusia itu adalah kita diciptakan dengan badan, lalu udah ada otak yang bisa kita gunakan, gitu ya. Di sini ke dasar kita punya objek dan mau membuat satu behavior, membuat objek itu bergerak, kita harus bikin satu objek, kemudian kita gerak, kita attach script yang dimana di situ ada logik-logik dari satu objek tersebut, gitu ya. Nah, di sini saya coba masukkan ke cube 1, kemudian cube 2. Jadi masing-masing cube dia sudah punya ada script namanya cube controller. Oke, saya coba test Unity. Play. Starting up. Oh, sorry, saya belum memasukkan ada yang namanya rigid body. Jadi pada saat kita punya objek, kita harus make sure bahwa objek tersebut ada yang namanya rigid body. Rigid body itu kita memastikan bahwa objek ini apakah punya sifat yang namanya dia peka terhadap gravitasi, gitu ya. Nah, ini si cube pertama yang saya tambahkan gravitasi, gitu ya. Caranya ya komponen, kemudian fisik, rigid body, ya. Oke, ini kalau bisa saya play, coba lagi sekarang. Oke, ya. Coba saya play di sini, di Unity.
Unity. Oke, saya coba play. Lihat, dia berhenti terlebih dahulu karena saya pasang breakpoint di sana, ya. Ya, saya coba turunkan sini. Nah ini, karena saya meminta bahwa destroy object pada saat terjadi collision, tapi tahan dulu selama 2 detik. Dan di bagian script itu saya tambahkan ada breakpoint. Jadi kalau saya continue di sini, hilang. Jadi Visual Studio saat ini dia benar-benar terintegrasi dengan yang namanya Unity. Ya, benar-benar terintegrasi. Jadi kalau dulu bukan kayak cuma script code doang, sekarang ya. Nah, saya mau cepet aja, ya. Itu diagnostic tools, teman-teman bisa lihat. Saya coba ekspor nanti gamenya biar kelihatan diagnostic tools. Saya masuk ke Universal Windows Platform. Saya coba bikin new project. Saya coba open project, type this, project Zaras, game, misalnya folder. Ini saya bikin satu project waktu itu kerjasama sama anak internship dari Telkom. Jadi kita bikin satu project yang bisa digunakan untuk modul pelatihan pembelajaran gitu ya. Coba lihat, nah ini ada satu game lucu sederhana gitu ya. Bukan, oke. Nah ini lihat, ini ada gamesnya, scenes-nya, game, oke. Jadi cerita gamenya adalah tentang pengantar pizza gitu ya. Dia mau mengantarkan pizza ke tujuan gitu ya. Contoh gamenya. Nah ini saya mau demokan gimana kita ekspor menjadi Universal Windows Platform, ya. Saya coba play dulu gamenya biar kelihatan. Play, sederhana gitu ya. Jadi dia diminta mengantarkan pizza. Jadi ini tipe game run endless. Kalau nabrak dia jadinya lari gitu ya. Cuman karena ini masih sederhana, habis ini dia bawa box pizzanya gitu ya. Kalau nabrak, nah jatuh, dia ada skornya. Gitu ini contohnya sederhana ya. Nah, gimana kalau misalnya kita sudah punya satu game? Ini prosesnya sama ya. Kita bikin line, kita bikin objek, gitu. Terus gimana kita mau ekspor game ini, gitu ya? Saya masuk ke sini, file, build setting. Saat ini kita sudah terintegrasi ada yang namanya Windows Store. Jadi kalau teman-teman lihat ada Windows Store, kemudian ada pilihan di sini Windows Store, kemudian ada pilihan Windows Universal 10, sama ada pilihannya, sama kita DX 3D, Unity Sub Project. Ya, saya masukkan scenes-nya, bagian filmnya punya mana, yang main game tadi, Decimal Game Unity. Kemudian banyak sebetulnya pilihan, ada iOS, Android, Windows Phone, banyak ya. Misalnya kalian importingnya ke iOS atau ke Android, kemudian untuk scoring dan sebagainya, porting di Azure dan sebagainya itu juga bisa. Ya, kita build player setting, jangan lupa player setting ini yang menarik. Pada saat teman-teman mau upload ke store, itu ada beberapa package yang harus diisi gitu kan, logo dan sebagainya. Ya, ini saya masukkan dulu ada create test certificate. Karena basically pada saat kalian mau deploy satu game di suatu device Windows, itu nggak boleh game abal-abal, harus ada sertifikasinya bahwa ini adalah game untuk testing, untuk make sure aman. Saya build, saya pilih ini di sini build satu folder, select folder. Oke. Dia masih exporting. Nah ini saya kasih lihat contohnya aja, saya udah kasih tahu satu. Oke. Nah ini contoh dari yang sudah diekspor, build gitu ya. Ketika saya open di Visual Studio, dia sudah menjadi Visual Studio Project. Ya, jadi jika teman-teman mau ada satu logic yang mau diubah dan sebagainya, itu bisa. Ya, bisa coba buka preparing solution. Ini yang tadi hasil ekspor dia otomatis langsung buka. Kita buka projectnya, preparing solution di sini. Oke, nah bisa teman-teman lihat di sini. Dia akan otomatis langsung membuat menjadi Visual Studio Project. Ya,
ini mulai dari package app manifest, properti dari suatu aplikasinya, manifest samolnya, gitu ya. Nah ini yang menarik seperti teman-teman lihat, kita tahu bahwa pada saat kita mau deploy suatu aplikasi di mobile, ya di phone, itu arsitektur prosesor yang digunakan itu adalah ARM, gitu ya. Jadi kita bisa pilih di sini ARM. Kalau misalnya kita mau deploy di PC, kita bisa pilih x86, 32 bit atau misalnya 64 bit, gitu ya. Ini ada pilihannya device, mobile emulator, gitu ya. Kita bisa coba di sana. Ya, saya mau kasih lihat aja ini sesuatu yang udah jadi game. Ini udah diekspor menjadi universal Windows, jadi bisa di phone, bisa di PC, tablet dan sebagainya. Ini karena versi yang free, dia akan ada satu tampilan kayak Unity. Kalau mau jadi begini, beli yang berbayar. Nah ini saya udah tambahkan Skybox, dan play sama prosesnya, gitu ya, sangat keren sekali kalau misalnya bisa nganterin pizza jamming, atau mungkin nanti teman-teman bikinnya Gojek, gitu ya, bukan pizza ras, gitu ya. Ini saya nama game pizza ras, kemudian teman-teman pulang dari sini bikinnya Gojek ras, gitu ya. Dan lari-lari. Nah ini contoh animation yang dibuat juga ya. Pada saat dia lari, dia gerak kakinya. Skornya 150. Dan itu udah menjadi universal Windows. Ya. Saya nggak bisa demo banyak banget, gitu ya, karena waktunya mepet. Cuman ini yang menarik adalah apa itu universal Windows, gitu ya. Ini adalah target dari market kita, ya. Phone, tablet, PC, pakai yang namanya Unity, pakai yang namanya Visual Studio, pakai Windows dan Visual Studio Solution, teman-teman bisa targeting aplikasi yang dibuat untuk menjadi universal Windows platform. Dan paling menarik adalah saya kasih lihat. Sorry ini saya nggak masuk. Tadinya saya mau demoin juga. Saya teman-teman udah punya satu aset gambar gitu ya. Kan kalau device biasanya beda-beda layar ya. Terus kalau dikecilin kayak gimana? Di Unity itu ada yang namanya cross platform strategi. Jadi kita cukup make sure bahwa objek-objek yang kita buat dia akan scalable otomatis pada saat layar kecil atau besar. Ya, saya nggak sempat demokan di sini. Multi screen layout maksudnya. Nah ini sharing code. Jadi teman-teman juga bisa buat. Misalnya code untuk di Android, saya pengennya seperti ini. Gitu ya. Code misalnya mau di Windows Store, saya maunya seperti ini logiknya. Misalnya ada case-case tertentu. Contoh, suatu games itu pasti menggunakan yang namanya store service ya. Either itu Play Store punya Google, itu mungkin Apple Store, atau misalnya Windows Store punya Microsoft, gitu ya, untuk in-app purchase misalnya. Terus gimana kondisinya? Kalau saya punya satu game, terus kita mau konsum ada yang namanya service store. Nah ini yang kita lakukan, ada sharing code. Jadi teman-teman nanti bisa put di situ. Kalau misalnya game ini running di iPhone, please use this code, gitu ya, untuk konsum yang namanya Apple Store service. Kalau game ini running di Android, gunakan kode ini. Running di Windows Store, gunakan kode untuk Windows Store. Jadi gamesnya bisa benar-benar multi-platform, build sekali, ya. Ada yang namanya sharing code. Nih misalnya if Unity Editor and Unity Huawei, gitu ya. Where are we going, gitu ya? Nah ini Unity 5, Unity Pro, Get Access, Fitur Beta, Windows 10 One Store. Dan ini yang paling menarik. Sekitar 2 bulan lalu saya sempat berangkat temenin teman-teman Imagine Cup di Seattle, dan tim Imagine Cup dari Indonesia mereka berkesempatan untuk bisa mencoba pertama kali yang namanya HoloLens. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung orang yang tinggal di Indonesia mungkin udah coba HoloLens mungkin sekitar hanya dari 6 orang gitu ya. Saya waktu itu masuk ke sana juga, saya coba juga, at least saya bisa memastikan bahwa yang ada di video itu bukan bohongan gitu ya. Jadi kita semua masuk ke sana, kita ikut ada yang namanya HoloLens Hackathon. Kita duduk di sana semua, di depan kita ada device HoloLens, gitu ya. Kemudian kita coding, bikin aplikasi untuk HoloLens, ya. Dan yang menarik apa yang bikin saya amazed itu menggunakan Unity, ya. Jadi kita bikin satu objek pakai Unity, kita bikin gamenya running di Unity, kemudian yang terakhir kita deploy aplikasi yang kita buat ke HoloLens. Jadi sebetulnya yang membedakan antara HoloLens dengan Unity yang game sekarang gitu ya. Tadi lihat nggak pada saat teman-teman bikin game Unity itu ada yang namanya kamera ya. Yang membedakan adalah pada saat pakai HoloLens, kameranya itu diubah menjadi ke HoloLens. View-nya itu jadi beneran di mata kalian. Jadi kita bikin satu objek gitu ya, yang paling menarik. Kita coba kita bikin satu objek, terus
saya pakai gestur dan sebagainya, saya minta objeknya turun jatuh gitu ya. Di HoloLens itu ada yang namanya spatial mapping. Jadi dia bisa mendeteksi ada objek reality apa di depan teman-teman. Tapi dia belum bisa mendeteksi itu objek apa. Tapi bentuknya dia udah bisa tahu. Bentuknya meja, bentuk seperti apa, dia tahu bentuknya gitu, ukurannya seperti apa. Jadi yang menarik ketika saya bikin bola virtual, saya minta bolanya jatuh, turun gitu ya. Bolanya turun ke bawah sini, saya coba tendang. Bolanya tendang. Jadi itu bikin saya menarik. Yang membedakan HoloLens adalah kita bisa benar-benar berinteraksi antara objek di virtual dengan objek di real. Ya. Jadi make sure teman-teman yang udah punya background knowledge di Unity itu good investment, ya. Fokus di sana. Apalagi ada yang udah lihat kan? HoloLens udah launching dan sudah diumumkan kapan akan available dengan harga sekian. Ada yang udah lihat? Siapa yang udah lihat demonya? Banyak, ya. Siapa yang pengen coba HoloLens? Wah, banyak. Ya. Mari doakan mudah-mudahan Tech Days tahun depan di sebelahnya bukan cuma handphone lagi, bukan cuma tablet tapi ada HoloLens. Gitu ya. Sesinya bermanfaat. Ini ada Twitter saya, @digi_nugraha. Silakan kalau mau diskusi, mau nanya, boleh mention saya ke sana, follow dan sebagainya. Asal jangan hanya coding di Twitter gitu ya. Nanti baru inisialisasi udah habis. Itu ada email saya di videoshipin@microsoft.com. Silakan email ke sana kalau mau diskusi, mau sharing lebih detail lagi mengenai Unity di Universal Windows Platform. Dan ini beberapa resource yang bisa dimanfaatkan. Unity3d.com, kemudian Windows Developer Blog. Dan yang paling menarik, Microsoft Virtual Academy, di mana teman-teman bisa belajar seluruh teknologi Microsoft gratis, no cost, gak ada biaya sama sekali. Modalnya cuma 2 tapi untuk yang begini. Niat sama BW itu udah itu, gitu ya. Selepas itu nggak ada. Silakan buka, ada yang namanya Microsoft Virtual Academy. Teman-teman bisa belajar Unity lebih detail di sana. Ya, oke. Terakhir, ini session ini juga di record, ya. Bisa teman-teman lihat di sana, bisa download di TechBase ID juga, ya. Terima kasih buat teman-teman yang hadir, semoga sesinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir boleh saya foto ya, saya minta audiens di sini semuanya dada-dada gitu, karena saya senang lihat semuanya semangat. Siap ya, 1, 2, sip, oke, thank you.